Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yakni Ibu Lia Rizka Ritonga MPD. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sundari dari Prodi PAI. Saya di sini diberi amanah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul Madrasah dan Modernisasi Pendidikan Islam. Konseptualisasi dan akar historis madrasah. Pada slide pertama ini kita melihat bahwa secara etimologis madrasah berarti tempat belajar. Di Indonesia, madrasah lahir sebagai jembatan bagi dualisme pendidikan kolonial pada awal abad ke-20. Tokoh pembaharu dari Muhammadiyah dan NU mengubah sistem halaqah tradisional menjadi sistem klasikal. Ini bukan sekedar tempat transfer ilmu, melainkan simbol perlawanan budaya terhadap Belanda. Saat ini, modernisasi madrasah menjadi harga mati agar lulusan kita mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Tipologi, integrasi, dan tantangan. Modernisasi madrasah melahirkan berbagai tipologi. Salah satunya model madrasah terpadu yang menggabungkan sistem asrama dengan kurikulum sains. Inti dari kurikulum modern ini adalah integrasi, yaitu menghapus sekat antara ilmu agama dan ilmu umum melalui pendekatan interkoneksi. Jadi, siswa diajar untuk melihat hukum biologi sebagai bagian dari kebesaran Pencipta. Namun, proses ini menghadapi tantangan nyata, mulai dari resistensi kelompok konservatif, minimnya literasi teknologi guru senior, hingga ketimpangan fasilitas desa dan kota. Strategi di era disrupsi digital. Bagaimana madrasah menjawab era disrupsi digital? Strategi utamanya adalah melakukan reorientasi total lewat e-management dan e-learning yang relevan dengan generasi Z. Madrasah juga harus aktif membangun kemitraan internasional agar tidak lagi dianggap sebagai pilihan kedua. Namun, poin paling krusial dari semua strategi ini adalah mempertahankan nilai moral pesantren. Tujuan akhir kita adalah mencetak generasi yang tidak hanya menguasai teknologi canggih, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh sebagai benteng dari dampak negatif sekularilisme. Nama saya Azura Husna dari Prodi PAI. Saya di sini diberi amanah untuk menyelesaikan tugas SKI yang berjudul yaitu Madrasah dan Modernisasi Pendidikan Islam. Model modernisasi, integrasi, kurikulum, dan tantangannya. Konsep dan sejarah. Madrasah berkembang dari sistem pesantren menjadi lembaga terstruktur sebagai jawaban atas sistem pendidikan kolonial. Modernisasi bukan sekedar pilihan, melainkan syarat agar madrasah setara dengan sekolah umum tanpa kehilangan jati diri Islam. Tipologi modernisasi ada 3 pola utama. Yang pertama yaitu adaptasi tata sistem sekolah umum, kedua, adaptasi dengan menambahkan pelajaran umum, dan yang ketiga, sintesis atau penyatuan ilmu agama dan umum secara utuh. Integrasi kurikulum. Hilangkan pemisahan agama dan umum, meyakini semua ilmu berasal dari Tuhan. Tantangannya, keterbatasan fasilitas, kualitas guru belum merata, serta anggapan sebagian pihak bahwa modernisasi sama dengan sekularisasi. Strategi pengembangan madrasah di era disrupsi digital. Transformasi digital, terapkan sistem manajemen dan pembelajaran daring, tingkat kemampuan teknologi bagi guru dan siswa. Kepemimpinan dan mutu. Butuh pemimpin yang visioner untuk membangun budaya peningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Keunggulan dan jaringan. Bangun ciri khas unggul, misal tahfiz ditambah sains dan atau bahasa asing. Jalin kerja sama dengan perguruan tinggi, industri, dan lembaga agar tidak terisolasi. Inti utama,
tetap mempertahankan nilai akhlak dan modernisasi beragama di tengah kemajuan teknologi. Mulanya, madrasah berkembang dari sistem tradisional menjadi lembaga pendidikan yang menyatukan ilmu agama dan umum. Modernisasi adalah keseharusan dengan berbagai pola penerapan mengarah pada madrasah, akademik, dan riset. Sarannya, pengelolaan, tingkat kompetensi guru, dan buat program unggulan khusus. Guru, ubah pola pikir, terapkan pembelajaran yang menyatukan ilmu agama dan umum. Pemerintah, percepat pemerataan fasilitas dan pendanaan ke seluruh daerah. Penelitian lanjutan, kaji efektivitas model integrasi kurikulum terhadap kualitas. Nama saya adalah Malika Adha Gunawan. 3. Strategi pengembangan madrasah untuk menjadi lembaga pendidikan unggul dan kompetitif di era disrupsi digital. Yang pertama, konseptualisasi, akar historis, dan urgensi modernisasi madrasah. Secara konseptual, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai wadah transmisi nilai-nilai keagamaan sekaligus ilmu pengetahuan umum, yang secara etimologis berarti tempat belajar. Sejarah mencatat bahwa madrasah di Indonesia lahir sebagai respon evolusioner terhadap sistem pendidikan kolonial yang semula berbasis pesantren tradisional menjadi sistem sekolah yang lebih terstruktur. Urgensi modernisasi madrasah saat ini didorong oleh kebutuhan untuk menjaga eksistensi pendidikan Islam agar tidak terpinggirkan oleh arus sekularisasi dan globalisasi. Modernisasi bukan berarti menghilangkan jati diri keislaman, melainkan melakukan pembaruan pada aspek manajemen, metodologi pengajaran, dan sarana prasarana. 2. Tipologi modernisasi, integrasi kurikulum, dan hambatan transformasi. Tipologi modernisasi madrasah di Indonesia umumnya terbagi menjadi beberapa model, mulai dari model formalisasi hingga model unggulan yang berbasis pada penguatan sains dan teknologi. Abu Dinata menyebutkan bahwasannya tipologi modernisasi madrasah saat ini mengarah pada pembentukan madrasah akademik dan madrasah riset yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang mahir dalam ilmu agama sekaligus kompetitif dalam bidang sains dan teknologi. Integrasi kurikulum dilakukan dengan cara menyatukan kurikulum pendidikan agama Islam dengan kurikulum nasional secara sinkron. Namun proses ini seringkali menghadapi kendala teknis dan substantif yang cukup signifikan. 3. Strategi pengembangan madrasah di era disrupsi digital. Dalam menghadapi era disrupsi digital, madrasah harus mengadopsi strategi pengembangan yang berbasis pada inovasi teknologi dan penguatan karakter. Strategi ini mencakup digitalisasi ekosistem pendidikan, mulai dari sistem formasi manajemen madrasah hingga penggunaan learning management system yang interaktif. Eko Prasojo menekankan bahwasannya strategi pengembangan lembaga pendidikan di era disrupsi harus menitik beratkan pada kelincahan organisasi dan kemampuan untuk melakukan reskilling serta upskilling terhadap para tenaga pendidik agar melek teknologi digital. Untuk menjadi lembaga yang unggul dan kompetitif, madrasah perlu membangun branding yang kuat melalui keunggulan distintif seperti program tahfiz yang terintegrasi dengan penguasaan bahasa asing atau olimpiade sains. Keunggulan ini menjadi daya tawar di tengah ketatnya persaingan pendidikan global. Terakhir, kolaborasi strategis dengan dunia industri, perguruan tinggi, dan lembaga internasional menjadi langkah krusial untuk memperluas jejaring dan akses sumber daya. Madrasah tidak boleh lagi bergerak secara isolatif, melainkan harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan global yang terbuka.